Jangan menangis. Firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 11-17, Ibrani 9 ayat 27-28. Waktu zamannya pandemi COVID, hampir setiap hari ada berita duka dan hampir setiap hari ada tangisan. Kematian bisa datang kapan saja dan dengan cara yang berbeda-beda. Ada anak SMA yang paginya berada di kelas yang sama dengan anak saya, sorenya meninggal karena kecelakaan. Kematian selalu membawa duka yang dalam bagi keluarga yang kehilangan. Ketika sahabat saya meninggal, hati saya terasa sedih sekali dan bercampur dengan rasa tidak percaya bahwa dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Apakah saudara pernah kehilangan seseorang atau kehilangan bagian yang berharga dari diri saudara yang tidak bisa didapatkan kembali? Dalam renungan firman Tuhan kita bisa baca kisah nyata seorang ibu janda di mana anak laki satu-satunya meninggal. Zaman dulu memiliki seorang anak laki-laki adalah sangat menguntungkan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi si ibu ini sudah janda. Memang kita tidak tahu berapa umur anak laki-laki ini. Tetapi kita bisa bayangkan kesedihan si ibu ini. Kehilangan anak dan kehilangan harapan. Maut berkuasa. Kematian sangat menyedihkan karena sehebat apapun dan sekaya apapun manusia, ia tidak bisa mengalahkan maut. Dan sekali ia masuk ke dalam maut, maut akan menahannya. Maut tidak pilih kasih dan tidak membeda-bedakan. Kematian pasti terjadi dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ibrani 9 ayat 27. Tuhan Yesus melihat pribadi. Penglihatan Tuhan Yesus tidak pernah dihalangi oleh kerumunan orang. Dan perhatiannya selalu tertuju kepada pribadi yang membutuhkan. Firman Tuhan mencatat, ada banyak orang yang mengikut mengantar jenazah anak laki-laki ini ke kuburan. Dan Tuhan Yesus juga berada di tengah-tengah rombongan yang mengikutinya. Kehadiran orang banyak tidak menghalangi pandangan Tuhan Yesus. Dia bukan saja melihat air mata mengalir di wajah ibu janda ini, tetapi Yesus juga merasakan kesedihannya. Apakah saudara juga sedang merasakan kesedihan yang dalam karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga? Mungkin saudara menyembunyikan air mata saudara karena orang di sekitar tidak bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Orang lain mungkin tidak melihat air mata saudara, tetapi Tuhan Yesus melihat dan mengerti apa yang saudara alami. Saudara mungkin bisa menyembunyikan kesedihan saudara dari orang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus bukan hanya melihat, tetapi juga sangat peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dan hatinya begitu mudah tergerak oleh penderitaan kita. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat tidak menghalangi Yesus untuk mengekspresikan kasih dan perhatiannya kepada siapapun yang membutuhkan. Wanita di zaman dahulu mendapat tempat yang rendah di masyarakat dibandingkan laki-laki. Tetapi Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Tuhan Yesus menyapa ibu janda ini dan berkata, "Jangan menangis." Ayat yang ke-13. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus berkata tentang dirinya bahwa dia adalah sang kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Yang artinya dia satu-satunya yang memberi kehidupan. Atau dia adalah sumber hidup satu-satunya. Karena Tuhan Yesus adalah sang kehidupan, perkataannya berkuasa merubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan.
Kata-kata Tuhan Yesus terhadap ibu janda ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tetapi memiliki kuasa untuk merubah duka menjadi sukacita. Saudara dan saya bisa menghibur orang yang berduka dengan kata-kata penghiburan. Tetapi kata-kata kita tidak berkuasa merubah sesuatu yang mustahil. Kuasa ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ayat yang ke-14. Dan saat itu juga anak muda ini bangkit. Maut tidak bisa menahan kuasa Tuhan Yesus. Maut tunduk kepada perintah Yesus dan menyerahkan anak muda itu kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sudah membuktikan dirinya bahwa ia berkuasa mengalahkan maut. Ia mati di kayu salib, berada di dalam kubur selama 3 hari, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur sesuai dengan firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yohanes 11 ayat 25-26. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang tidak disangka merubah segalanya bagi ibu janda ini. Tuhan Yesus menghapus air matanya, merubah duka cita menjadi sukacita, merubah kematian menjadi hidup, dan memberi pengharapan yang baru.